Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan bagian tombol-tombol dan fungsi pada GeoGebra. Yang pertama adalah kelompok tombol pindah. Pindah ini berfungsi untuk memindahkan atau memilih objek, atau buat dihapus atau diubah. Yang kedua, bentuk tulis tangan ini untuk membuat sketsa fungsi atau objek geometri. Yang ketiga, pena. Untuk menulis, menggambar, atau mengganti warna menggunakan style bar. Selanjutnya, kelompok tombol titik baru. Nah, ini berfungsi untuk membuat sebuah titik. Lalu titik pada objek berfungsi untuk membuat sebuah titik pada objek, misalnya objek bidang. Selanjutnya, gunakan atau lepaskan titik. Kalian harus mengeklik suatu titik atau sebuah objek untuk digunakan. Selanjutnya, perpotongan dua objek untuk membuat titik potong. Lalu titik tengah atau pusat untuk membuat titik tengah. Bilangan kompleks untuk memilih posisi titik atau menampilkan titik dengan bilangan kompleks. Ekstremum yaitu memilih sebuah fungsi. Lalu rods itu juga untuk memilih sebuah fungsi. Selanjutnya, kelompok tombol garis yang melalui dua titik. Nah, itu untuk membuat garis. Lalu ruas garis di antara dua titik untuk membuat segmen garis. Selanjutnya, ruas garis dengan panjang tetap untuk membuat garis yang ditentukan panjangnya. Sinar melalui dua titik untuk membuat sinar. Lalu garis jamak di antara titik-titik untuk membuat banyak garis terhubung. Selanjutnya, vektor di antara dua titik itu untuk membuat vektor. Lalu vektor dari titik untuk membuat vektor dari suatu titik. Selanjutnya untuk kelompok tombol garis tegak lurus, yaitu untuk memilih trik sehingga tegak lurus dengan garis. Garis sejajar untuk membuat garis yang sejajar dengan garis lain. Garis tegak lurus untuk membuat garis tegak lurus tepat membagi dua sebuah garis. Lalu garis bagi sudut untuk membuat garis bagi. Garis singgung untuk membuat garis singgung dari sebuah titik. Garis polar atau diameter untuk membuat diameter atau tali busur. Lalu cocokkan garis terbaik itu untuk membuat garis melalui dua titik. Lokus itu pilih titik lokus, kemudian titik pada objek. Selanjutnya kelompok tombol poligon. Nah, ini untuk membuat poligon dalam segi banyak. Lalu segi n beraturan itu untuk membuat poligon beraturan. Poligon kaku untuk membuat poligon kaku atau tidak bisa diubah. Poligon vektor itu untuk membuat poligon vektor. Lalu kelompok tombol lingkaran dengan pusat melalui titik, yaitu untuk membuat lingkaran dari sebuah titik pusat. Lingkaran dengan pusat dan jari-jari untuk membuat lingkaran dari sebuah titik serta jari-jarinya. Lalu jangka, yaitu untuk membuat lingkaran baru yang besarnya sama dengan lingkaran yang diinginkan atau bisa copy paste. Lalu lingkaran melalui tiga titik, yaitu untuk membuat lingkaran dari tiga buah titik. Selanjutnya, setengah lingkaran melalui dua titik, yaitu untuk membuat garis tengah lingkaran.
busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik untuk membuat busur lingkaran dari pusat lingkaran dari 2 buah titik. Lalu busur melalui 3 titik, yaitu untuk membuat busur lingkaran dari 3 buah titik. Sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik, yaitu untuk membuat juring lingkaran dari pusat lingkaran dan 2 buah titik. Lalu sektor melalui 3 titik, yaitu untuk membuat juring lingkaran dari 3 buah titik. Selanjutnya, kelompok tombol elips berfungsi untuk membuat elips dari 2 titik fokus dan sebuah titik. Hiperbola untuk membuat elips dari 2 titik fokus dan sebuah titik. Parabola untuk membuat parabola. Lalu konik melalui 5 titik, yaitu pilih 5 titik pada konik. Selanjutnya, tombol sudut berfungsi untuk menentukan besar sudut dengan ukuran tertentu, yaitu untuk menentukan titik baru dengan memasukkan nilai besar sudut yang diinginkan. Lalu jarak atau panjang, yaitu untuk menentukan panjang dari garis. Selanjutnya, luas berfungsi untuk menentukan luas daerah. Lalu kemiringan, yaitu untuk menentukan kemiringan garis atau gradien. Buat daftar itu untuk menentukan list. Relasi di antara 2 objek itu untuk menentukan relasi. Dan selanjutnya pemeriksaan fungsi. Lalu kelompok tombol refleksi objek pada garis berfungsi untuk menentukan bayangan dari hasil pencerminan garis. Refleksi objek pada titik untuk menentukan bayangan dari hasil pencerminan titik. Refleksi titik pada lingkaran untuk menentukan bayangan dari hasil pencerminan lingkaran. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut, yaitu untuk menentukan bayangan dari hasil rotasi. Translasi objek dari vektor, yaitu untuk menentukan bayangan dari hasil translasi. Lalu dilatasi objek dari titik dengan faktor, yaitu untuk menentukan bayangan dari hasil dilatasi. Selanjutnya, kelompok tombol luncuran, yaitu sebagai peluncur atau membuat penggerak atau animasi. Lalu sisipkan teks, yaitu untuk membuat tulisan. Sisipkan gambar untuk memasukkan gambar. Sisipkan tombol untuk membuat tombol. Kotak centang untuk menampilkan atau membunyikan objek. Nah, itu untuk membuat kotak daftar centang atau checklist. Lalu sisipkan bilah masukan, itu untuk membuat kotak masukan. Selanjutnya, kelompok tombol geser tampilan grafik, yaitu untuk menggeser-geser tampilan. Lalu perbesar untuk memperbesar tampilan. Perkecil untuk memperkecil tampilan. Tampilan atau sembunyikan objek, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Tampilan atau sembunyikan label, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan label. Salin format, itu kalian pertama pilih objek, lalu klik pada objek lain. Hapus, itu untuk menghapus objek. Nah, itu tadi bagian tombol dan fungsi pada GeoGebra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.